has not started yet. So Brock Lesnar, if he leaves the structure, it does not forfeit the match at all. Jadi sudah 2026 dan kita sudah resmi memasuki Formation Lab F1 2026, di mana di tahun ini akan ada regulasi baru dan expect beberapa perubahan, gak hanya di bentuk mobil, mesin, tapi juga performa tim. Yang mungkin tim kalian musim lalu cuma sekelas papan tengah, naik jadi tim kuda hitam di 2026, dan begitu juga sebaliknya. Hari ini kita mau bahas, akankah F1 2026 menyajikan musim yang seru atau malah akan ngeflop. Nah, kita lagi ya, dan karena lagi-lagi hari ini gue nggak akan sendiri. Gue akan collab dengan salah satu konten kreator yang sangat soft spoken, walaupun di real life-nya nggak se-soft spoken itu ya. Dan Doi juga merupakan salah satu rekan gue di podcast F1 Kemal Palevi. Dan orang itu tidak lain dari Reynaldi Edo, sang storyteller F1. Nah, gue yakin kalian semua udah nggak sabar mendengarkan storytelling Doi di video kali ini. Dan oke, Bang Edo, bolehlah kita mulai dari apa aja sih yang berubah di mobil F1 2026 ini dibandingkan regulasi kemarin. Karena jujur, ini merupakan perubahan yang besar di F1 ya. Bisa dikatakan mobil F1 sekarang tuh udah jauh berbeda dan tidak ada lagi unsur-unsur yang dibawa dari beberapa regulasi terakhir ke mobil tahun ini. Oke, untuk regulasi 2026 ini merupakan perubahan regulasi terbesar sepanjang sejarah F1. Perubahannya nggak cuma dari bentuk mobil, tapi juga perubahan regulasi pada power unit ataupun mesin. Seperti yang kalian udah banyak baca di sosmed dan beberapa berita, perubahan secara bentuk mobil dan fitur baru seperti Aeroactive dan Overtake Mode itu akan merubah karakter dari mobil itu sendiri. Gue akan mencoba membahas Aeroactive di sini, tapi sebelumnya mungkin gue bisa bilang Aeroactive ini sebenarnya sudah pernah diterapkan di regulasi 2009. Namun karena research and development-nya belum semasif itu dan ternyata tidak cocok dengan Aero di regulasi 2009 itu, akhirnya Active Aero tidak jadi digunakan. Sampai akhirnya di tahun 2026 ini Aeroactive dipakai kembali dan sudah diklaim oleh FIA dan F1 bahwa ini adalah salah satu fitur yang nantinya akan membuat balapan menjadi lebih seru. So, apa itu Active Aero? Active Aero itu sebenarnya secara mekanis sama dengan DRS yang kita kenal. Cuman bedanya, kalau DRS itu gerakan mekanis yang membuka bagian sayap belakang aja untuk mengurangi efek drag. Tapi Active Aero ini bukan hanya sayap belakang, tapi juga sayap depan. Bedanya lagi, DRS memakai zona-zona tertentu untuk bisa menyalakan DRS-nya. Active Aero nggak perlu pakai zona. Yup, lo nggak salah dengar. Active Aero benar-benar bisa digunain kapan dan dimanapun. Namun Active Aero ada dua jenis, ada Corner Mode dan Straight Mode. Sebenarnya ini cukup simpel. Corner Mode ini adalah mode normal. Bagian sayap depan dan belakang tertutup. Sesuai namanya, Corner Mode ini berguna untuk mendapatkan downforce ketika melibas tikungan. Straight Mode, kebalikannya. Dipakai pada waktu di lurusan untuk mengurangi efek drag dan mendapatkan kecepatan yang tinggi, ya layaknya DRS yang kalian kenal dulu. Well, apakah Aeroactive ini akan berpengaruh? Menurut gue sendiri, Active Aero ini bisa jadi merupakan jawaban untuk para pembalap F1 yang menginginkan ekualitas atau kesetaraan. Kita tahu bahwa tim papan bawah biasanya akan kesusahan untuk balapan di depan. Dengan ini, harusnya bisa membuat balapan menjadi semakin menarik dan tentunya membuat balapan menjadi lebih random. Mungkin lo bertanya-tanya, mekanismenya seperti apa? Makin ribet dong, pencet tombolnya di setir. Well, sampai sekarang ini belum ada yang tahu mekanismenya. Apakah bentuknya manual tombol semua atau kayak DRS ada trigger dari rem untuk menutup wingnya? Kita tunggu aja nanti pada waktu testing. Nah, lu tadi juga ada sempat mention soal Overtake Mode, dan ya bagi lu yang nanya, yes, ini fitur yang namanya MOM dulu atau MAM ya, tapi diganti jadi Overtake Mode. Untuk Overtake Mode ini sebenarnya juga bisa dikatakan pengganti DRS kalau kita bicarakan soal kapan dia bisa dipakai. Dia bisa dipakai saat pembalap di belakang berada kurang dari 1 detik di belakang pembalap depannya. Bedanya Overtake Mode dengan DRS ialah dia tidak ada zone yang lu harus pakainya tuh di zone mana aja. Kalau DRS kan ada tuh, average 2-3 zone lah ya dari beberapa track F1 sekarang. Untuk Overtake Mode, dia nggak ada. Bisa dipakai kapanpun dan dimanapun. Lu mau pakai sekaligus, jeder monggo. Lu mau pakai setengah-setengah dan disimpan buat area track lain itu simpelnya kapan-kapan juga monggo. Tapi ini juga harus dipakai secara taktis. Nggak bisa asal make sembarangan terus-menerus karena ya ketika terlalu nafsu makainya itu juga nggak bagus. Habis nanti electrical powernya. Jadi upaya menyalip
menjadi lebih taktikal dan bukan otomatis kayak DRS. Lalu ada juga boost mode yang sistemnya itu sama, dia digunakan untuk membuat menyalip lebih mudah karena mobil akan mendapatkan akses tambahan kecepatan melalui mesin dan baterai atau IRS kita bilangnya ya. Dan ini juga bisa dipakai di area manapun dan di situasi apapun, mau lagi defense atau attack. Lalu ada juga recharge mode, di mana dalam satu lap, pembalap mengharvest energi tidak hanya melalui pengereman, tapi juga melepas gas melalui akhir lurusan dan juga tikungan cepat. Gitu aja mungkin ya penjelasan mengenai fitur-fitur baru di mobil F1 2026 ini. Dan pastinya ini akan membuat para pembalap nantinya untuk lebih menggunakan otak mereka, khususnya ketika berduel. Lalu kemarin tuh juga ada soal rumor loophole mengenai Mercedes dan RBPT mengenai kompresi mesin mereka yang katanya tidak melanggar peraturan, tapi banyak yang protes nih. Menurut lu gimana nih Bang Edo? Mereka bakal dapat keuntungan besarkah melalui loophole ini atau ya baik lagi? Ini cuman bumbu-bumbu di terbrek aja. Oke, lo juga udah pasti tahu dan pasti juga baca lewat sosmed-sosmed tentang berita mesin Mercedes dan RBPT. Untuk masalah loophole Mercedes dan RBPT, bisa gue bilang mereka ini pinter banget. Tapi juga perlu waspada. Kenapa perlu waspada? Karena balik lagi, untuk saat ini semua belum tahu apakah mesin Mercedes dan RBPT ini lebih baik dibanding mesin lain atau bahkan sebaliknya. Kenapa bisa gitu? Ya, kan belum ada data ya Pak ya. Jadi gimana kita bisa tahu kalau mesin kita jauh lebih oke dibanding yang lain? Satu hal yang juga perlu lo tahu, kalau klaim yang bilang mesin Mercedes ini lebih kencang 0,3 detik, itu sebenarnya klaim dari Mercedes itu sendiri. Jadi bisa dibilang jatuhnya ya masih ngambang. Benar atau enggaknya kita sih harus lihat dari testing nanti di musim 2026. Tapi kalau untuk masalah pinter banget, Red Bull ini yang paling jenius kalau kata gue. Kok bisa? Dari mananya? Sini, gue jelasin. Simpelnya, Red Bull sudah membuat mesin yang rasionya itu normal sesuai dengan regulasi, yaitu 1:16. Tapi, Red Bull ini akhirnya membajak teknisi dari Mercedes dan teknisi itu membocorkan bagaimana Mercedes itu membuat mesinnya. Akhirnya Red Bull membuat dua mesin. Satu mesin yang sesuai dengan regulasi dan satu lagi mesin yang persis banget dengan Mercedes. Nah, gimana sih mesin Mercedes itu kok bisa dianggap lebih kencang 0,3 detik? Lagi-lagi, sini, gue jelasin. Jadi di regulasi 2026 ini, FIA dan F1 menetapkan rasio mesin itu di 1:16. Tapi tidak dijabarkan secara rinci dan detail. Mengenai apakah rasio 1:16 itu harus di semua posisi. Maksudnya di posisi ketika idling dan ketika RPM tinggi. Mercedes melihat celah itu ataupun loophole. Akhirnya, mesin Mercedes ini mempunyai dua rasio yang berbeda di mesin yang sama. Ketika idling, mesin Mercedes ini memiliki rasio 1:16. Tapi ketika mesin mencapai RPM tertentu, mesin akan berubah rasionya menjadi 1:18. Rasio 1:18 ini sama dengan regulasi mesin yang kemarin. Apakah rasio 1:18 ini lebih kencang daripada sebelumnya? Jawabannya iya. Simpelnya, semakin tinggi rasio kompresi pada mesin akan menghasilkan tenaga yang lebih besar karena campuran udara bahan bakar yang lebih padat saat pengapian. Tapi balik lagi, Formula 1 itu bukan tentang mesin, tapi ada sasis, aerodinamis, strategi tim, dan pastinya driver itu sendiri yang menentukan apakah mobil itu akan menjadi mobil yang juara atau enggak. Well said Bang, walaupun jika nanti mesin mereka paling unggul dibandingkan yang lain, F1 tuh kan nggak cuma soal mesin aja ya, tapi banyak faktor yang bisa membuat suatu tim tuh menjadi unggul dan juara, dan faktor pembalap juga termasuk pastinya. Oke, jadi kita udah bahas fitur-fitur baru di F1 2026 ini, seperti aero aktif, overtake, boost, recharge, dan juga mengenai rumor soal loophole kompresi mesin Mercedes dan RBPT. Pertanyaan terakhir gue buat lu nih Bang, sama kayak tifosi tiap tahunnya, mereka memiliki harapan setiap awal tahun nih. Dan gue mau nanya untuk regulasi musim ini, ya benar-benar baru dan merupakan salah satu perubahan regulasi terbesar dalam sejarah F1. Apa harapan lu untuk musim ini? Apakah lu berharap ini bisa membuat balapan yang seru kah? Atau lu mungkin berharap perubahan regulasi ini bisa lebih menunjukkan sesuatu yang kita tuh belum pernah lihat di perubahan regulasi sebelum-sebelumnya? Kalau harapan gue sendiri dengan adanya regulasi baru ini sih, gue nggak muluk-muluk ya. Ya, gue sih pengennya setiap balapannya seru dan bukan hanya dari segi banyak overtakingnya, tapi juga dari segi teknis dan strategi dari tim pastinya.
Karena menurut gue sendiri, uniknya balapan Formula 1 itu bukan cuma tentang kecepatan dan overtaking, tapi lebih ke data dan strategi yang dipakai untuk bisa menang. Kalau untuk gua ya harapan gua musim ini tuh yang pertama pasti semoga balapannya lebih seru. Dan setidaknya dalam musim pertama ini semua fitur-fitur yang baru-baru ini ya juga bisa berfungsi dengan baik. Khususnya beberapa fitur safety yang mereka tambah juga di 2026 ini. Semoga juga mampu berfungsi dalam meningkatkan keselamatan para pembalap. Tentunya gue juga berharap regulasi ini bisa membuat gak hanya para fans F1 terhibur, tapi juga para pembalap tuh bisa beradaptasi dengan baik dan mampu balapan dengan sengit dan fun juga ya untuk dikendarain mobilnya. Sama gue juga berharap nih ya persaingan setiap tim tuh ketat dan gak ada satu tim yang mendominasi. Walaupun hal tersebut kadang kita nggak bisa hindarin juga dan bisa aja ada kemungkinan itu terjadi juga sebenarnya tahun ini. Tapi ya semoga lah untuk musim pertama regulasi ini hal tersebut gak terjadi. Oke, gue rasa itu aja ya. Thank you ya Bang Edo udah mau collab sama gue. Kalian bisa cek IG, TikTok, dan YouTube-nya di sini ya. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, seperti biasa videonya akan ditutup oleh あらあら、さようなら。